Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andre, NIM 22349010. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan analisis tentang video antara nelayan dan petani. Yang pertama kita masuk kepada cuaca ekstrim. Berawal dari pembentukan awan yang berasal dari proses penguapan air yang ada di permukaan bumi, penguapan dari laut dan dedaunan atau bisa disebut transpirasi adalah penyumbang utama suplai uap air di atmosfer. Faktanya, Indonesia memiliki bentangan alam 70% merupakan lautan, memiliki hutan yang luas dan berada di wilayah tropis, menyebabkan potensi penguapan di wilayah Indonesia sangat besar. Uap air yang merupakan bahan baku dalam membentukkan awan ini tidak bisa berubah menjadi awan dengan sendirinya. Uap air yang terangkat ke atmosfer ini harus bertemu dengan partikel-partikel lainnya dan air tentunya agar terjadi proses kondensasi. Partikel ini disebut dengan inti kondensasi. Semakin banyak inti kondensasi di atmosfer, maka proses perubahan uap air menjadi awan akan semakin mudah. Selanjutnya, proses ini tentunya akan diawali dengan proses pemanasan di atmosfer dekat permukaan bumi. Kondisi ini menyebabkan energi panas laten hasil penguapan akan cenderung terkondensasi pada area yang lebih sempit seperti area daratan. Sehingga ketika awan sudah terbentuk, petir dan angin kencang akan terbentuk juga akan lebih hebat dari petir dan angin kencang di atas lautan dengan tingkat penguapan yang sama. Selanjutnya kita masuk kepada perbedaan kondisi cuaca antara daratan dan lautan. Inti kondensasi konsentrasinya lebih banyak berada di atas daratan dibandingkan di atas lautan. Jumlah inti kondensasi di atmosfer ini bisa mempengaruhi ukuran tetesan hujan yang akan dihasilkan oleh awan. Semakin tinggi konsentrasi inti kondensasi, maka urutan ukuran tetesan hujan yang dihasilkan akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Itulah kenapa tetesan hujan di daratan ukurannya lebih kecil daripada di lautan. Daratan lebih optimal dalam proses pemanasan atmosfer di dekat permukaan bumi. Karena permukaan daratan cenderung beragam atau tidak homogen, maka proses pengangkatan massa uap akan terjadi pada area yang lebih sempit dibandingkan lautan. Seperti yang telah dijelaskan di materi pertama, kondisi ini menyebabkan energi panas laten hasil penguapan akan cenderung terkondensasi pada area yang lebih sempit juga. Sehingga ketika awan sudah terbentuk, petir dan angin kencang terbentuk juga akan lebih hebat dari petir dan angin kencang di atas lautan dengan tingkat penguapan yang sama. Terjadinya fenomena angin darat dan angin laut. Angin darat laut ini menyebabkan wilayah pesisir memiliki pola hujan yang bervariasi terhadap waktu dalam suatu hari. Pembentukan awan hujan akibat angin darat laut ini terjadi pada sore dan dini hari, karena pada kedua waktu tersebut terjadi proses transisi angin-angin darat menjadi angin laut dan begitu pula sebaliknya. Proses transisi ini menyebabkan terbentuknya daerah konvergensi. Awan hujan dengan energi yang lebih besar relatif lebih mudah terbentuk di atas daratan. Kemudian dari faktor angin kita dapat mengetahui bahwa waktu paling perlu diawasi adalah ketika sore hari untuk wilayah daratan dan dini hari untuk wilayah lepas pantai. Selanjutnya, kita beralih pada materi kerentanan mana yang lebih tinggi antara petani atau nelayan akibat cuaca iklim ekstrim.
Sebagian sebagai negara maritim dan agraris, Indonesia identik dengan sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan petani. Namun, banyak nelayan dan petani di Indonesia yang tidak memahami bahwa kegiatan mereka di laut dan di wilayah sawah atau ladang memiliki tingkat kerentanan terdampak cuaca ekstrem yang sangat tinggi. Berdasarkan mitigasi dampak bencana ekstrem, profesi petani lebih rentan terdampak cuaca ekstrem, terutama terkait sebaran petir. Namun hal ini tidak berarti profesi nelayan tidak berpotensi terdampak cuaca ekstrem. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.